Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Psikopatologi C1 Fakultas Psikologi Unair akan mempersembahkan sebuah video diskusi terkait dengan autisme yang berjudul Bercanda dengan sebutan autis, etiskah? Video ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat umum terkait dengan candaan autisme yang kerap terjadi di lingkungan sekitar kita. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ida Ayu Rati Krisnanti, lalu ada Alodia Kinanti Faruka, yang selanjutnya ada Devi Triaviani, dan yang terakhir ada Ria Melia. Tanpa berlama-lama lagi, kita simak videonya yuk. Halo Kak, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswi Psikologi Unair dan kita saat ini sedang ingin mencari teman untuk diajak berdiskusi. Perkenalkan, namaku Al dan ini temanku. Namaku Rati. Kenalin, saya Ria dan teman saya Halo. Ya, sebelumnya apakah kakak berkenan untuk diajak berdiskusi? Berkenan. ya boleh. Dengan Kak siapa kalau boleh tahu? Kak Vina. Aku Rika Octavian. Oke, sebelumnya lebih baik kita cari tempat dulu kali ya biar nyaman diskusinya. Apa di situ aja kali ya, mungkin biar lebih nyaman gitu. Oke, jadi yang bakal kita diskusin hari ini tuh seputar autisme. Dan mungkin kakak juga pasti udah sering banget nih dengar istilah autisme. Nah, tapi sebenarnya autisme itu sendiri menurut kakak itu apa sih? Iya sih, bener. Aku juga sering dengar orang ngomong autisme gitu. Tapi kalau menurutku sendiri, autisme itu kayak gangguan pada otaknya dan itu mempengaruhi mental sama saraf orang tersebut sih gitu. Kalau sejauh yang saya tahu itu gangguan perkembangan yang berkaitan dengan komunikasi. Oke Kak, jadi autisme spectrum disorder atau gangguan spektrum autisme ini merupakan gangguan perkembangan saraf dengan karakteristik berupa defisit dalam komunikasi sosial dengan perilaku, minat, serta aktivitas yang terbatas dan berulang. Nah, gangguan spektrum autisme ini bukanlah perilaku yang degeneratif. Gejalanya sering ditemukan di awal masa kanak-kanak dengan perkembangan yang khas pada masa kanak-kanak selanjutnya. Sebagian kecil individu ini akan mengalami penurunan secara perilaku selama masa remaja, sedangkan sebagian yang lainnya akan membaik. Namun, hanya sebagian kecil penyandang gangguan spektrum autisme yang hidup dan bekerja secara mandiri di masa dewasa. Kalau kakak sendiri pandangan terhadap anak-anak autis kayak gimana kak? Atau mungkin kakak punya pengalaman gitu sama anak-anak autis? Kalau pandangan tuh pasti kalau ngelihat orang autis pertama kali gitu pasti ada rasa kayak takut atau gimana gitu ya. Tapi kalau untuk gimananya itu mungkin ini sih lebih ke respect juga ke hati kan, kayak aduh kasihan kayak gitu aja sih. Kalau pandangan atau pengalaman itu mungkin dulu pernah dan lebih kebingung sih gimana cara berinteraksi sama mereka. Kalau Ala sendiri gimana? Oke, kalau aku sih dulu pernah ya aku ngebaca suatu artikel gitu, di situ dijelasin bahwa ada 40% anak autis itu menjadi korban bullying di sekolahnya. Bahkan hingga 50% itu dia tidak mendapatkan dukungan secara emosional di keluarganya atau di orang tuanya gitu bahkan. Sehingga bayangin aja di sini mirisnya adalah ketika mereka itu kita ketemu di jalan gitu ya. Cara nggak sadar kita mungkin melihat mereka tuh kayak penuh tanda tanya, sebenarnya kita tuh kasihan atau bingung harus gimana gitu kan, atau mungkin ya aneh ngelihat mereka. Jadi ya itu sih yang Aku sendiri juga miris Kak ketika autisme ini masih dijadikan sebagai bahan candaan. Kalau kakak nih pernah nggak sih dengar candaan tentang autisme gitu? Atau kita sendiri nih yang ternyata secara nggak sadar pernah melakukan candaan itu? Iya, bahkan di campaign Hari Autisme Internasional tahun 2015 meramaikan bahwa autis itu is not a joke. Jadi bisa disuarakan seperti itu karena masih banyak masyarakat yang menggunakan kata autis sebagai bercandaan. Menurut kakak? Menurut aku sih itu kurang pantas juga ya. Itu juga kesadaran individunya sendiri kayak itu bener atau salah, kayak mengejek orang atau pun mengucilkan orang autisme itu sendiri gitu sih menurut aku.
Kalau menurut aku itu ignorance aja sih Kak, karena itu kan agak sensitif. Tapi mungkin juga mereka sebenarnya nggak ngerti lebih jauh tentang autisme. Tentunya baik itu bercanda ataupun ejekan juga, penggunaan kata autis sendiri juga udah disalahartikan. Nah makanya itu juga si autis ini juga maknanya juga udah jadi bergeser, padahal sampai dikatakan autisme itu juga ada beberapa gejala-gejala yang muncul, bukan hanya sekedar ejekan-ejekan biasa. Nah mungkin sedikit informasi aja untuk kita semua terkait dengan gejala dari autisme itu sendiri. Kita ambil aja ya dari DSM. Nah jadi di DSM ini selayaknya buku pedoman yang sering kita gunakan juga di psikologi. Nah, di dalamnya itu tentu ada informasi juga mengenai gejala, diagnosis, seperti itu. Nah, mungkin dari Al sendiri bisa ngejelasin nih terkait gejala-gejala dan juga diagnosis dari autisme seperti apa. Oke Kak, untuk gejala autisme sendiri ada 4. Yang pertama itu defisit dalam komunikasi dan interaksi sosial di berbagai konteks secara terus-menerus. Nah, untuk yang kedua ini merupakan defisit dalam timbal balik sosial emosional. Lalu yang ketiga, pola perilaku, minat, atau aktivitas yang terbatas dan berulang. Dan yang keempat, disabilitas intelektual. Jadi kita harus tahu nih sebenarnya etiologi dari autisme ini sendiri itu apa. Nah, etiologi itu adalah ilmu yang mempelajari asal muasal, atau lebih simpelnya itu penyebab dari kelainan tersebut bisa muncul. Kalau di DSM, etiologi dari autisme ini ada 2. Yang pertama itu genetik. Jadi adanya riwayat keluarga yang menderita gangguan spektrum autisme akan meningkatkan resiko kelainan tersebut akan muncul ke keturunan selanjutnya. Nah, menurut National Institute of Health, keluarga yang memiliki satu anak autis memiliki peluang 20 kali lebih besar akan melahirkan anak yang juga autisme. Oke, ngomong-ngomong kita kan udah ngebahas tentang apa itu autisme, apa aja gejalanya, kemudian apa etiologi dan diagnosisnya ya. Jadi FYI aja bahwa autisme itu hingga saat ini masih belum ditemukan alat khusus gitu. Maksudnya belum ada tes klinis khusus yang mengukur gangguan ini. Sehingga para klinis hingga saat ini masih menggunakan pedoman DSM tadi kayak gitu. Wah, jadi kita tahu ya Kak, kalau misal di sini bercandaan dengan membawa autisme itu sangat tidak etis. Apalagi jelas-jelas bahwa teman kita yang jadi bercandaan itu baik-baik saja atau tidak menderita autisme. Sangat disalahartikan tanpa tahu autisme itu sebenarnya apa. Bahkan kita nggak tahu loh, misal perkataan autis itu secara nggak langsung didengar oleh orang yang mungkin punya kerabat dengan gangguan autisme itu sendiri. Atau bahkan didengar langsung oleh penyandangnya. Jadi menurut aku di sini bercandaan seperti itu sangat tidak simpati sih dengan teman-teman autis. Nah iya benar banget, terlebih lagi juga orang tua kita juga pasti udah pengen banget yang terbaik juga kan buat kita. Nah harapannya juga pasti biar kita sebagai anak-anaknya juga baik-baik aja dan bisa hidup normal seperti itu. Nah menurut kalian ini apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan gitu, kayak ketika melihat ataupun mendengar kalau ada orang lain yang menjadikan autisme ini sebagai Respon yang tepat gitu ya. Kalau kamu sendiri kira-kira seperti apa? Mungkin diingetin aja kali ya temennya kalau itu tuh nggak seharusnya dijadiin bahan bercandaan. Kalau misalnya ngelihat orang yang lagi ngejek orang autisme gitu, respon yang bisa aku lakuin atau kita lakuin tuh paling memberitahukan kalau hal itu tuh tidak baik, dan itu juga sama-sama ciptaan Tuhan kan ya. Jadi kita emang berbeda-beda gitu, tapi kan tetap pasti kayak punya perasaan juga walaupun mereka nggak seperti kita, tapi mereka tuh jangan dibedakan gitu deh. Mungkin bisa dibilangin aja gitu sih, dan memberi pengetahuan dikit mengenai autisme itu bukanlah hal yang gimana-gimana gitu. Menurutku, menyebut orang normal sebagai autis adalah bentuk ketidakpedulian dan hilangnya empati terhadap penderita yang sebenar-benarnya. Jadi, seharusnya candaan terkait autisme ini perlu dihilangkan. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama harus dimulai dari diri sendiri dulu tentunya, untuk lebih sadar bahwa candaan tersebut sangat merugikan orang lain, khususnya penderita autisme, bahkan keluarga mereka. Lalu, untuk orang-orang terdekat, kita bisa beri penjelasan pelan-pelan terkait autisme, agar mereka juga bisa menyadari bahwa memakai candaan terkait kelainan itu sangat tidak etis. Oke, jadi setidaknya dengan diskusi kita kali ini, kita sadar juga bahwa bercanda dengan sebutan autis itu juga sama sekali tidak lucu kan. Nah dari sini, apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan ketika berinteraksi dengan teman-teman yang sekiranya
memiliki penyakit autis tersebut. Apakah kakak sendiri pernah berinteraksi secara langsung, dan seperti apa menurut kakak dukungan yang bisa kita lakukan? Seperti itu. Oke, kalau itu sih kebetulan aku juga punya saudara, tapi saudara jauh gitu yang autisme ya. Itu mungkin yang kita bisa lakuin tuh kayak tetap mengajaknya berinteraksi, walaupun susah ya orang kayak gitu kalau diajak interaksi. Terus melakukan pendekatan sih, kayak mungkin sering ketemu dulu, terus sering nyapa, terus dengan dia tahu kalau oh itu orang yang suka berinteraksi sama aku gitu. Jadi dia tuh untuk bersikapnya itu tidak liar gitu loh. Kan kadang ada orang yang autisme sampai yang mukulin kepala lah atau ngapain. Nah, jadi mungkin yang pertama bisa melakukan pendekatan dulu. Terus kalau misalnya dari dianya udah kayak merasa nyaman atau udah rasa oh ini orang baik, mungkin bisa diajak lebih berinteraksi. Terus pelan-pelan dibilangin kayak yang ini yang benar atau yang ini yang salah gitu sih. Dan jangan ditekan gitu orangnya. Jadi kayak dibimbing pelan-pelan gitu sih kalau dari aku. Kalau untuk berinteraksi langsung itu belum, tapi mungkin saat ini udah berusaha untuk menghindari bercandaan-bercandaan tentang autis, karena itu tidak etis. Kan ya cara kita memberikan dukungan yang tepat itu seperti apa gitu. Jadi yang pertama pastinya kita kudu merubah dulu ya persepsi kita pada mereka gitu. Kita setidaknya menghapuslah pandangan-pandangan negatif itu. Ya, kemudian nih ketika kita mungkin secara tidak langsung ya berinteraksi dengan mereka, entah itu saudara kita ataupun entah itu teman kita gitu kan, yang setelah itu mengharuskan kita untuk berinteraksi dengan mereka ya. Mungkin di sini aku bisa memberikan cara yang tepat untuk gimana kita mendukung mereka gitu ya. Jadi yang pertama kita tuh harus menghapus dulu nih pandangan negatif tentang mereka. Jadi kita harus mengubah mindset dulu, mengubah persepsi dulu terhadap mereka kayak gitu. Dan yang kedua, ketika mungkin entah itu teman kita atau saudara kita yang mengalami autisme, setidaknya kita bisa meluangkan waktu lebih banyak ya kan untuk mereka gitu. Dan kita bisa setidaknya mengenali gitu loh. Kita mengenali mereka, kita tahu nih untuk misalnya mengajak bermain yang sesuai dengan mereka tuh seperti apa gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa anak autis ini kan mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi ya. Jadi mungkin mereka kesulitan gitu mengutarakan apa yang dia rasakan, sehingga dengan kita tahu dulu gitu kan, itu ya kita dapat menciptakan lingkungan yang positif juga kayak gitu. Wah, bermanfaat sekali ya Kak diskusi kita kali ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, mulai dari informasi apa itu autisme, gejalanya, dukungan terhadap mereka, hingga persepsi mengenai autisme. Nah, salah satu autisme sendiri yang dijadikan bahan bercandaan juga termasuk bahan diskusi kita kali ini. Tentu harapannya masyarakat bisa memiliki persepsi bahwa candaan seperti ini bukanlah hal yang lucu, malah merupakan candaan yang menyakitkan. Nah iya, setuju banget. Nah, dimulai dari kita sendiri bahwa perlakukan mereka juga seperti manusia yang seutuhnya. Entah itu candaan, diskriminasi, ataupun misalnya ketika kita di jalan terus melihat mereka dengan tatapan aneh, itu mohon banget untuk tidak dilakukan dan juga harus dihindari. Sesimpel jangan menertawai mereka, dan mereka juga memang walaupun mereka memiliki kebutuhan khusus, tetapi tetap saja rasanya didiskriminasi itu pun tetap tidak dibenarkan. Nah, semoga juga kita semua bisa saling peduli ya ke depannya. Seperti ini ya diskusi kita pada siang kali ini. Senang sekali bisa banyak-banyak berbincang nih dengan Kakak Vina. Mungkin Ria mau ada yang ingin disampaikan nggak? Udah cukup segitu aja. Terima kasih ya Kak sudah mau meluangkan waktunya. Semoga dengan kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi. Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwa autisme ini sendiri ditandai dengan adanya defisit dalam komunikasi dan juga interaksi, sehingga orang dengan pengidap autisme ini biasa mengalami kegagalan dalam memulai ataupun berinteraksi secara sosial. Nah, gejala umum yang terjadi ini biasanya mereka menunjukkan perilaku yang terbatas dan terjadi secara berulang. Biasanya mereka juga enggan untuk berinteraksi. Autisme bukanlah bahan candaan, lebih menghargai bahwa mereka juga manusia. Oleh karena itu, dampingi dan dukung, serta bangun pemahaman yang positif agar mereka mendapatkan lingkungan yang suportif untuk tumbuh kembangnya. Sekian video dari kami, terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila masih salah-salah kata.